Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Podcast bareng JF diselenggarakan oleh Masjid Jannatul Firdaus Taman Galaksi Bekasi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu kita yaitu Ustadz Yusuf Utsman Baisa LC Hafidhahullah dan Kak Brian Hafidhahullah. Kita sapa terlebih dahulu tamu kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Brian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan podcast bareng JF kali ini kita akan membahas tentang parenting, bagaimana mendidik anak di era milenial seperti ini, khususnya dalam sudut pandang Islam. Bagaimana metode parenting ya, yang saat ini Ustadz dan Kak Brian banyak dikeluhkan oleh beberapa orang tua dan pendidik di apalagi zaman milenial seperti ini. Anak-anak muda kayaknya ada yang bilang anak-anak sekarang susah diatur gitu kan, susah diarahkan dan bagaimana mendidik mereka dengan tepat gitu. Dan bahkan banyak orang tua yang pusing dalam mendidik ini. Dan ini bersama kita Ustadz Yusuf Utsman Baisa ada metode Dimuasdali, dimensi kedewasaan dalam Islam. Seperti apa dimensi kedewasaan dalam Islam dan bagaimana dari kacamata psikologi bersama Kak Brian. Ya, mungkin kita akan diskusi dulu bersama Ustadz Yusuf, Ustadz. Apa itu sih metode Dimuasdali ini, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan kepada orang tua, Ustadz. Ya, saya melihat bahwa banyak dari orang tua yang kehilangan metode. Melihat perkembangan yang sudah semakin dahsyat, kecenderungan anak untuk larut di dalam perkembangan zaman yang sudah luar biasa ini menyebabkan orang tua itu kehilangan arah, kehilangan cara, kehilangan metode dalam menangani anak-anak mereka. Padahal kepengasuhan itu akan menjadi solusi kalau metodenya tepat. Oleh karena itu, di sini saya memandang perlunya sebuah metode yang sederhana, namun betul-betul berbobot. Di mana Dimuasdali itu kan singkatan ya, dimensi kedewasaan dalam Islam. Masya Allah. Berbicara tentang dimensi itu pengertiannya adalah tambatan atau ruang. Ruang luas ya bahasa. Jadi contohnya kita ingin mengukur. Mengukur kan bermacam-macam dimensinya itu. Mengukur panjang ada garisan, ada penggarisnya. Kalau mengukur sesuatu yang cair ada liter. Kalau mengukur sesuatu yang memiliki berat ada kilogram, ada gram. Itu kan dimensinya masing-masing. Maka anak pun kedewasaannya berbeda-beda. Kita tidak bisa menganggap satu kedewasaan itu. Bahwa kedewasaan itu ada plotnya masing-masing, ada dimensinya masing-masing. Sehingga anak kecil pun ada kedewasaannya, anak besar ada kedewasaannya, anak remaja ada kedewasaannya, pemuda pun ada kedewasaannya, begitu. Masya Allah. Jadi masing-masing ada tahapannya saat ya. Luar biasa. Ini dari sudut pandang Islam dan memang dalam Islam juga sudah ada ya contoh-contohnya yang aplikatif, metode-metode bagaimana mendidik atau parenting dalam Islam ini. Kalau dari sisi psikologi gimana Kak Brian nih dalam Dimuasdali ini saat mungkin ada teori-teorinya untuk mendidik anak-anak dalam tahapannya. Hampir sama seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ternyata klop Ustadz. Masya Allah. Ajaran agama Islam, agama kita dengan yang diteliti oleh para ilmuwan psikologi. Kita ngomongin ilmuwan psikologi ya Kak ya. Soalnya ilmu psikologi ini kan ilmu yang ada laboratoriumnya, bahasanya gitu, yang ada penelitiannya. Jadi karena ilmu umum biasanya seperti itu kan. Nah, itu sangat ada, soalnya setiap anak itu pasti punya keterbatasan di setiap usianya. Nah, seperti 0 sampai sekian, sekian sampai sekian.
Nah itu emang ada tahapannya. Jadi ada skat-skatnya kalau bahasa ini. Tapi bukan skat yang bagaimana, maksudnya itu tanda kutip skatnya gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Mungkin kebanyakan orang tua nih belum paham ya, atau belum mengetahui bagaimana tahapan-tahapan anak perkembangannya. Sehingga ketika menyikapi ini agak sulit Ustaz dan Kak Brian ini. Seperti misalkan ada orang tua mengatakan, ini anak kok nggak ngerti gitu ya, nggak bisa dibilangin ya kan, susah diatur, nggak paham-paham. Seperti apa Ustaz dalam menyikapi seperti ini? Ya, kita lihat bahwa yang akan kita angkat dengan metode di Muasdali, bahwa di sana itu ada 4 dimensi, dari mulai anak kecil sampai dengan pemuda. Di mana umur 0 sampai 7 tahun itu kita menyebutnya anak kecil. Di mana anak kecil itu punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya otak yang belum sempurna. Oh iya betul. Saat dilahirkan otak masih kecil sekali. Sehingga dia butuh waktu 6 tahun itu untuk otaknya itu utuh, sel-selnya lengkap, sehingga untuk masuk SD di saat berumur 7 tahun. Nah, oleh karena otaknya belum siap, sementara emosi sudah siap. Kemudian nurani sudah siap, karena itu kan adanya di dalam jiwa. Nyawa itu tidak ada kaitannya dengan umur, sehingga dari pertama dilahirkan sudah siap. Nah, namun otaknya belum siap, sehingga banyak tindakan-tindakan yang emosional harus dilawan dengan nurani. Nah, di sini pentingnya kita mendidik anak dengan memperhatikan nuraninya, untuk mengimbangi kekuatan emosinya. Nanti di saat kita masuk ke umur yang kedua atau kedewasaan yang kedua, umur 7 sampai 14 tahun, kita menyebutnya anak besar. Nah, pada anak besar itu ada masalah. Masalahnya apa? Apa yang disebut dengan baligh. Di umur itu, anak itu sudah tertuntut untuk berbuat baik. Kalau tidak dia akan dosa. Dia sudah mukallaf. Malaikat Raqib dan Atid pun sudah mulai mencatat tentang pahala dan dosa. Nah, berikutnya, yakni dari umur 14 sampai umur 21, 7 tahun yang ketiga, itu anak berhadapan dengan masa pubertas. Anak remaja ini sudah berpikir seksual, sudah melihat lawan jenisnya dengan cara yang berbeda. Maka di situ kedewasaannya pun berbeda. Nanti begitu pula di saat dia sudah menjadi seorang pemuda, yaitu dari umur 21 sampai 28, itu sudah berbicara tentang kedewasaan. Bukan cuma kedewasaan, tentang rumah tangga. Sudah persiapan saat ya. Masya Allah. Karena di umur itulah anak itu atau pemuda itu menikah. Masya Allah. Sehingga dituntut kedewasaannya dengan nama al-ba'ah. Rasulullah SAW mengaitkannya dengan al-ba'ah itu kesiapan, kemampuan, dan yakni istilahnya ketersediaan. Masya Allah. Jadi memang kita perlu memahami juga sebagai orang tua tahapan-tahapan. Saya juga baru dengar tadi mungkin sebagai orang tua, ada anak kecil, ada anak besar. Luar biasa ini. Anak kecil, anak besar, remaja, sampai dewasa ya. Luar biasa. Sampai pemuda. Nah, Masya Allah. Kalau kita masih pemuda nggak nih Kak? Kalau kita malah remako. Apa tuh? Remaja kolot. Tapi kalau kamu sih insya Allah masih remaja saat ya. Masih dipanggil kakak gitu. Ini Kak Brian, ini sering kadang-kadang orang tua tuh suka nyeletuk ke anaknya ini. Ini anak kok main terus gitu kan? Gak capek apa gitu kan? Kapan belajarnya? Gak ini, kadang gak nurut. Bagaimana nih kita menangani anak-anak seperti ini gitu ya? Jadi Ustadz bilang kan tadi ada anak-anak kecil, dia bermain, dia juga mesti memahami, otaknya juga belum sempurna kan, emosinya masih tinggi gitu. Seperti apa ini? Yang tadi Ustadz sampaikan, Masya Allah, itu ada di psikologis juga Ustadz. Bahkan tiap tahapannya Ustadz, Kak Muslim nih, kalau tahapan itu terlewat Ustadz, nanti akan muncul di tahapan selanjutnya Ustaz. Oh, jadi nggak boleh terlewat ya? Jangan, nggak boleh terlewat. Keterlambatannya itu Ustaz. Contoh, ada orang yang sudah tua masih doyan main game. Nah, itu banyak itu kayaknya Ustaz. Banyak sekali. Betul. Banyak sekali. Sebabnya apa tuh? Mungkin di tahapan saat dia bermain ini kurang Ustaz.
Nah, itu. Seperti itu pula tahapan-tahapan yang lain. Jadi tahapan yang satu akan muncul di tahapan yang lain. Kalau itu menurut psikologinya biasanya seperti itu. Nah, harus melewati tahapan dengan benar. Nah, itulah baiknya podcast ini supaya kita sama-sama belajar ya Ustadz ya. Apalagi dengan yang Ustadz temui ini luar biasa, kita sangat terbantunya Ustadz. Seperti itu. Masya Allah. Jadi memang banyak tahapan-tahapan yang perlu kita pelajari ya, sehingga ketika kita tahu tahapan itu dan kita bisa menyikapi dengan tepat. Benar. Nah, kita kembali ini seperti apa nih dimensi ini kan di metode Dim Wasdali ini kan, dimensi kedewasaan dalam Islam. Mungkin Ustadz Yusuf bisa menjelaskan pengertian dari dimensi kedewasaan ini seperti apa gitu. Ya. Jadi berbicara tentang kedewasaan itu adalah berbicara tentang kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah mengerti akan kebutuhan. Kita ini kan punya problem besar dalam hidup ini. Keinginan kita tidak terbatas. Iya, betul. Tidak semua keinginan boleh jadi kebutuhan. Di mana kebutuhan itu adalah keinginan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan. Nah, anak kecil itu hidup penuh dengan emosi sehingga keinginannya tidak terbatas. Beli mainan terus mau ini makanan. Benar Ustaz, pas sekali tuh. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya harus diadakan. Kalau tidak diadakan dia akan nangis. Nangisnya berjam-jam lagi Kak. Satria luar biasa benar-benar. Nah, jadi di sini kita di saat kita menguasai betul bahwa yang harus dihidupkan pada anak itu adalah kesadarannya. Nah, kedewasaan itu adalah matangnya kesadaran. Jadi kalau tadi kesadaran itu adalah mengerti akan kebutuhan. Maka di saat pengertian itu sudah mengalami kematangan, maka itulah yang disebut dengan kedewasaan. Nah, kedewasaan itu ukurannya berbeda-beda. Tergantung anak di umur yang mana. Di umur anak kecil atau anak besar, remaja, pemuda, sehingga nanti treatmentnya atau perlakuannya pun berbeda. Gak bisa disamakan ya. Iya dong, gak adil kalau seorang anak itu diperlakukan sama saja. Iya. Karena contoh. Bagaimana kita berbicara dengan anak kecil yang otaknya belum siap, ilmunya belum siap, pengalamannya belum siap, fisiknya masih sedang belajar. Pada saat permulaan semuanya itu. Nah, oleh karena itu di saat orang tua itu terburu-buru menganggapnya seperti menganggap anak besar atau anak remaja atau pemuda, nah, tidak akan dia bijak dalam hal ini. Bahkan ada tahapan yang terlewat tadi ya. Seperti Kak Brian bilang, akhirnya begitu masa dewasanya jadi kayak anak-anak main lagi. Nah, ini Kak Brian mungkin menarik tadi Ustaz mengatakan kedewasaan itu timbul ketika kematangan kesadaran Ustaz ya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran itu pada anak-anak ini? Nah, itu kesadaran yang kita inginkan. Kalau menurut Ustaz tadi kita harus sadar dulu nih. Nah, yang maksud Ustaz sadar itu awal itu kalau di parenting berarti orang tua Ustaz ya, orang tuanya. Orang tua juga harus sadar juga. Contoh misalnya dia dulu dipukul ayahnya, akhirnya sukses jadi pejabat, misal contoh seperti itu Ustaz. Itu belum tentu benar pukulannya. Mungkin yang lainnya benar pola asuhnya, tapi pukulannya belum tentu benar kan, seperti itu contohnya. Nah, itu harus kita sadari. Ada yang benar yang diasuh orang tua kita, ada yang salah. Yang benar kita lanjutkan, yang salah kita perbaiki. Kan seperti itu ya. Itulah kesadaran. Saat kita tahu mana yang benar, mana yang baik, nah itu sadar. Nah, lalu nimbulkan kesadaran anak. Contoh, misalnya anak 2 tahun yang baru bisa jalan, yang baru bisa belajar jalan, baru belajar lari, disuruh jangan lari-lari aja. Anaknya jadi pemalas dan diam. Yang disalahkan kira-kira siapa? Anaknya juga nanti. Kan seperti itu. Nah, orang tua harus sadar, oh iya anak saya ini baru 2 tahun, ya kerja baru bisa lari. Sama aja kalau kita baru bisa bawa motor, sukanya motoran terus. Baru bisa naik sepeda, sukanya sepedahan terus. Nah, itu nggak bisa disalahin, apalagi mereka yang cuma punya keterbatasan pemikiran.
Jadi kesadaran orang tua dulu harus timbulkan supaya ada kedewasaan. Kadang-kadang orang tua mendidik berdasarkan pendidikannya masa lalu. Tadi biasa dipukulin sama orang tuanya, akhirnya sama anaknya dipukulin juga. Itu masalah. Masya Allah. Tapi ini sebelum kita lanjutkan, kita kolu dulu, Ustaz. Kopi dulu. Masya Allah. Fadal, Ustaz Kaprian. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kopi bisa memberikan inspirasi. Masya Allah. Ya, kita kembali ke Ustadz Yusuf di membahas tentang pendidikan ini, parenting ini, tahapan-tahapan kedewasaan dan pendidikan anak ini. Ustadz Yusuf, apakah ada contoh dari ulama-ulama terdahulu atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik anak? Ya, bagaimana tahapan-tahapannya, seperti apa, sehingga kita sebagai umat Islam ini bisa punya panutan. Iya, benar. Perlu ya, itu. Contoh ya Kak Brian. Sangat perlu itu. Sekarang kebanyakan panutan dari barat ya. Dari orang-orang kafir yang enggak jelas gitu kan. Ya Allah. Jadi tambah ruwet gitu kan. Ruwet. Iya, benar. Gimana Ustaz contoh-contoh keteladanan dari Rasulullah atau dari para ulama-ulama terdahulu? Ya. Di antara yang bisa jadi pegangan kita adalah apa yang dituturkan oleh ulama besar di kalangan para tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan la'ib ibnaka sab'an. Ajak main anakmu 7 tahun. Masya Allah. Wa adibhu sab'an. Dan biasakan beradab anakmu 7 tahun. Kemudian wasahibhu sab'an. Dan jadikan dia temanmu 7 tahun. Masya Allah. Dari sini kita lihat bahwa mendidik anak itu yakni kelipatan 7. Di mana kelipatan 7 yang pertama itu adalah umur 0 sampai 7 tahun kita mengajar anak sambil bermain. Karena memang umur anak bermain. Betul. Kemudian 7 tahun yang kedua adalah kita biasakan mereka beradab. Karena mereka sudah otaknya sudah siap, ilmunya juga sudah ada walaupun belum banyak, kemudian pengalaman juga sudah banyak dipelajari dari keluarganya. Nah, ini masuklah kita mulai membiasakan dia menjadi anak yang mengerti norma-norma sosial, akhlak, adab, sopan santun, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dan sebagainya. Kita tanamkan, kita biasakan. Kemudian berikutnya 7 tahun yang ketiga itu anak kan sudah balik, di mana umur 14 sampai 21 tahun anak sudah balik dan anak sudah merasa dirinya dewasa. Maka di 7 tahun yang ketiga itu sudah kita melakukan pendekatannya, pendekatan sebagai kawan. Jadi kayak sohib. Kayak sahib. Masya Allah. Kita berdialog, kita berdiskusi. Adapun 7 yang keempat itu kita dapatkan dari tuturan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Sahabat Nabi ya. Ya. Di mana beliau berkata, yantahi tulul abdi fi 22 sanah. Bahwa tingginya seorang hamba itu berhenti, tidak bertambah lagi tingginya pada saat umurnya 22 tahun. Wa yantahi aqluhu wa huwa fi 28 sanah. Dan otaknya itu sudah tidak bertambah lagi volumenya pada saat dia berumur 28 tahun. Wa ma ba'da dzalika illa tajarub. Wa ma ba'da dzalika ila akhiri umrihi innama huwa tajarub. Bahwa dari umur 28 dan seterusnya sampai akhir hayat orang itu adalah pengalaman-pengalaman. Jadi yang membuat orang itu semakin dewasa, semakin pintar, semakin pandai, itu adalah pengalaman. Adapun volume otak sudah cukup ya, sudah maksimal. Masya Allah. Nah, jadi dari 2 tuturan ulama besar, yang satu tadi adalah tabi'i, yang satu lagi adalah seorang sahabat, kita dapat
pijakan. Masya Allah. Pijakan yang kuat dan pijakan yang membuat kita itu mengerti nih bahwa kelipatan 7 itu adalah ukuran kedewasaan. Di mana 0 sampai 7 itu adalah anak kecil. 7 sampai 14 tahun itu adalah anak besar. Kemudian dari 14 sampai 21 itu remaja. Kemudian dari 21 sampai 24 pemuda. Itu pemuda. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Ternyata sudah ada panutannya dari ulama kita terdahulu bagaimana tahapan mendidik anak. Saya tertarik tadi dengan tahapan yang pertama itu, Kak Brian, yang dijelaskan Ustaz Yusuf, perkataan dari ulama Sufyan Ats-Tsauri, Ustaz ya. La'ib ibnaka sab'an. Luar biasa nih. Bahasa Arabnya Arab maklum, Ustaz. Mohon maaf kalau salah ngomong, Ustaz. Ya, di situ dikatakan bahwa ajak anakmu bermain di usia 7 tahun. Berarti ini tahapan pertama 0 sampai 7 tahun mengajak bermain. Ya, mungkin Kak Brian bisa menjelaskan bagaimana nih tahapan yang pertama ini 0 sampai 7 tahun seperti apa kepengasuhannya gitu. Dalam psikologi ya ada yang namanya juga golden age tuh. Nah, itu masa emas lah ya, umur emasnya mereka. Dan itu kebetulan sama umur segitu. Berarti emang udah sangat sohi masa kemasan anak. Bahkan katanya penelitian yang ada 50% pembentukan anak, Ustaz. Di usia awal itu. Di usia awal. Contoh anak yang pemarah. Itu terbentuk dari cara orang tua mengasuhnya saat itu, Ustaz. Misalnya orang tua marah saat anaknya bermain dan tidak merapihkan. Itu contoh. Nah, nanti anak saat bermain sama temannya, dia akan marah juga. Karena melihat orang tuanya. Iya, seperti itu. Ada lagi contoh yang luar biasa di Indonesia, banyaknya. Anak jatuh, kena pintu kamu. Yang disalahin pintunya. Nah, akhirnya anak ini selalu menyalahkan orang lain kalau ada masalah. Itu bias dari pengasuhan kita. Makanya luar biasa, agama Islam itu luar biasa, udah sempurna. Sebenarnya ada semua, tapi mungkin banyak yang nggak tahu mungkin kayak. Nah, dari situ kita bisa lihat pentingnya kita mengetahui tentang pola asuh ini. Seperti itu ya, kayak. Pola asuh itu ya. Iya. Usia. Kadang-kadang kita beranggapan masih kecil ini. Nah, benar. Itu gimana? Pengaruh nanti sampai besar ya? Sangat pengaruh. Itu contoh. Contoh lagi. Ada yang paling besar contoh yang mungkin banyak para suami mengalami lah sekarang. Seperti ini. Istri jarang mau ke dapur. Banyak sekali ya. Ini dari beberapa penelitian menyampaikan kenapa sih sebenarnya itu. Ada yang menyampaikan seperti ini, Ustaz. Bahwa dahulu waktu kecil saat dia belajar ingin membantu ibunya di dapur, ibunya ngomong apa, Kak, kira-kira? Gak boleh anak laki ke dapur gitu. Anak lah perempuan. Anak perempuan. Iya. Sana berantakin aja. Nyusahin aja, ngerepotin aja, Pak. Jadi lama kerjanya. Ada nggak Ustaz? Banyak sekali. Gak diajarin masak malah ya? Gak diajarin masak, tapi diusir. Sana main aja. Anak kecil gerecokin aja. Padahal saat dia belajar motong, iya. itu tuh belajar motoriknya. Iya. Ya, kalau takut kepotong kita pegangin, hati-hati ya, nak. Edukasi itu anak, bukan malah diusir. Masya Allah. Nah, itu harus kita ubah sih dari sekarang. Contoh di anak-anak. Agak panjang, Ustaz ya, nggak apa-apa ya, Kak ya. Karena di anak-anak. Walaupun waktu kita terbatas ya. Contoh sedikit di anak-anak. Saat dia marah, Ustaz. Orang tua saat dia marah biasanya udah jangan nangis. Banyak Ustaz kayak gitu. Nangis aja. Laki-laki cengeng gitu. Yang ketanam antara dua, laki-laki tidak boleh nangis atau laki-laki itu cengeng. Waduh, berat tuh anak kan pilihannya. Jadi kayak gitu kan. Padahal baiknya ditanyakan emosinya. Masya Allah, kenapa anak Abi dipeluk? Ayo istighfar dulu. Kan kita bisa menanamkan hal-hal yang baik kan saat itu. Nah, lalu anak ditanya, kenapa nak? Sakit ya di sininya? Nyesek ya di sininya? Nah, itu namanya marah, nah. Coba nggak apa-apa kalau menangis, nangis dulu, selesaiin biar tenang hatinya. Nah, habis itu kita bicara ya. Nah,
anak terbiasa tidak dengan amarah diselesaikan dengan amarah. Masya Allah. Nah itu sedikit contoh ya, Iya. bukan menggurui nih Ustaz, Kak, Iya, cuma iya. sekedar sharing gitu ya. Luar biasa nih Kak Brian, ini praktisi psikologi. Benar-benar langsung praktek aplikatif, luar biasa. Tapi kayaknya pendidikannya menyentuh jiwa itu. Memang harus menyentuh jiwa Kak ya. Luar biasa. Ini Kak Brian dan Ustadz Yusuf, Masya Allah, berhubung waktu kita juga terbatas. Jadi sesi akhir ini kita ingin diskusi sedikit dengan Ustadz Yusuf terkait dengan usia 0-7 tahun tadi Ustadz, yang Ustadz sampaikan dari perkataan ulama, ajak bermain. Ini seperti apa saat di usia 0-7 tahun ini? Silakan Ustadz. Nah. Kita melihat bahwa di saat anak itu masih kecil, otaknya belum siap, itu dengan sendirinya ilmu juga belum banyak terserap, pengalaman juga belum banyak terserap. Kenapa? Karena kognitifnya itu belum siap. Sehingga yang banyak bekerja pada saat itu adalah afektif dan psikomotorik. Banyak bergerak ya. Itu yang banyak bekerja. Jadi sisi perasaannya, sisi emosionalnya, kemudian sisi keterampilannya, otot dan syarafnya itu banyak bekerja. Panca inderanya pun banyak bekerja. Nah, di sini pendekatan kita adalah menyeimbangkan antara nurani dengan emosi. Masya Allah. Nah, karena sumber dari kesadaran itu adalah nurani. Nurani itu bahasa syariahnya adalah fitrah. Fitrah itu adalah nurani. Masya Allah. Nah, fitrah atau nurani itulah sumbernya kesadaran. Nah, sehingga dengan kesadaran itu anak itu mengerti mana yang harus jadi kebutuhannya, mana yang tidak perlu jadi kebutuhannya. Kemudian di saat anak itu terlatih kesadarannya, dia akan terlatih juga untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Sehingga kita bisa merasakan bahwa orang kalau berbuat baik itu dadanya tenang, adem Ustaz ya. Luar biasa. Kalau berbuat sesuatu yang buruk, deg-degan. Betul Ustaz, berdebar. Takut ketahuan. Anak kalau berbuat sesuatu yang benar, dadanya tenang. Tapi kalau berbuat sesuatu yang salah, dia berdebar, dia deg-degan. Begitu pula di saat seseorang itu berbuat sesuatu yang bermanfaat, tenang dadanya. Di saat berbuat sesuatu yang berbahaya, deg-degan. Nah, itu sudah ada dari pertama kali dia lahir. Nah, oleh karena itu kita sebagai contoh misalnya, anak baru lahir, dia ketakutan kalau dirinya akan ditinggal oleh ibunya. Dan dia merasa tenang kalau dia didekat oleh ibunya. Kemudian dia merasa terpuaskan di saat dia bisa menyusu. Nah, ini hal-hal yang seperti itu sudah ada pada anak. Nah, dikarenakan kesiapan ilmu dan pengalaman belum siap, daya pikir juga belum siap, sehingga artinya di periode itu ada, tapi masih sebatas seperti binatang, seperti kambing, seperti anjing. Itu ukuran otak masih kecil sekali. Oleh karena itu hal-hal yang natural, yang alami bisa dia pahami. Tapi kalau hal-hal yang sudah tingkatannya tinggi belum siap dia. Belum saatnya ya. Belum saatnya. Oleh karena itu di sana yang banyak terjadi pada anak adalah selera bermain, semangat bermain. Nah, oleh karena itu kita harus kreatif. Sebagai orang tua ya. Dalam mendidik anak dengan cara bermain, sambil bermain, sambil belajar, sehingga disitulah pelajaran itu masuk. Masya Allah. Jadi apapun kaitannya tentang baik, tentang buruk, tentang benar, tentang salah, tentang manfaat, tentang bahaya, kita dekati. Emosinya didekati, nuraninya didekati, sambil bermain, otaknya pun akan menerima sedikit-sedikit itu. Sambil dia bertumbuh. Dan ingat bahwa anak kecil itu hafalannya sudah siap.
Oh gitu, kuat ya Ustaz ya? Kuat. Anak itu minimal dari umur 4 tahun itu hafalannya sudah siap. Wah, Masya Allah. Sehingga kalau kita bisa sambil bermain sambil menghafalkan, Oh iya, Mas. ini penting sekali. Bermain sambil belajar. Sambil belajar. Belajarnya diantaranya dengan cara menghafal. Iya. Sehingga jangan heran kalau banyak orang-orang di negara-negara seperti contohnya di Pakistan, di Afrika Utara, itu anak-anak umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Kenapa? Karena dari umur 4 sampai 7 tahun itu Al-Quran itu sudah menjadi sesuatu yang didengar terus. Ya. Pendengaran anak tidak bermasalah, penglihatan anak tidak bermasalah, sensoriknya bagus, panca inderanya bagus, sehingga di saat kita muati dengan hafalan Al-Quran masuk itu. Masya Allah. Jadi contohnya gini, kalau orang tua tidak membiasakan anaknya menghafalkan Al-Quran, dia akan hafal yang lain dari Al-Quran. Iya, itu dia masalahnya Ustaz. Masya Allah. Luar biasa Ustaz, ini dalam pembahasannya nih. Luar biasa. Tampaknya kita mesti berjilid-jilid pembahasannya ini. Tidak cukup satu sesi Ustaz Yusuf dan Kak Brian ya. Mohon maaf nih karena waktu kita terbatas, Ustaz Yusuf Usman Baisa dan Kak Brian, karena memang ini sesi pertama kita dalam podcast bareng JF ya. Jazakumullah khairan atas ilmunya, sharingnya, pengalaman dalam acara podcast bareng JF ini langsung dari studio Masjid Jannatul Firdaus Taman Galaksi Bekasi. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita nanti akan lanjutkan dengan metode-metode lainnya dari Ustadz Yusuf dan dari Kak Brian dengan pengalaman-pengalaman beliau yang segudang banyaknya bersama Kak Muslim dan diselenggarakan oleh Masjid Jannatul Firdaus. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz Yusuf dan Kak Brian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.